Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Nurrahman Jaya dengan NIM 877604378. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Praktikum IPA DSD pada modul 9 Bumi dan Alam Semesta. Yang mana yang akan saya praktikan yaitu pada kegiatan praktikum 1 Udara dan Batuan dan kegiatan praktikum 2 Alam Semesta. Selamat menyaksikan. Modul 9, Bumi dan Alam Semesta. 1. Udara dan Batuan. 2. Alam Semesta. Kegiatan praktikum 1, Udara dan Batuan. Udara adalah campuran gas yang mengelilingi bumi, sedangkan batuan adalah bahan padat alami yang menyusun kerak bumi. Keduanya merupakan bagian penting dari lingkungan dan kehidupan di bumi. Alat dan bahan pembakaran memerlukan udara dan menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. 2 buah mangkok. Teko. Gelas dengan 3 ukuran yang berbeda. Lilin 2 batang yang sama. Percobaan pertama, nyalakan kedua lilin. Kemudian tutup gelas A menggunakan gelas kecil. Setelah ditutup pada lilin A, memerlukan waktu 3,74 detik untuk lilin mati. Percobaan kedua, hidupkan lilin A, kemudian tutup lilin A menggunakan gelas yang sedang, kemudian amati apa yang terjadi. Setelah ditutup pada lilin A, memerlukan waktu 6,84 detik untuk lilin mati. Percobaan ketiga, hidupkan lilin A, kemudian tutup lilin A menggunakan gelas yang berukuran besar, kemudian amati apa yang terjadi. Setelah ditutup pada lilin, A memerlukan waktu 8,54 detik untuk lilin mati. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam mangkok sebanyak 2 cm. Selanjutnya tutup lilin dengan gelas kaca ukuran kecil lalu amati. Setelah ditutup pada lilin A, memerlukan waktu 2,81 detik untuk lilin mati dan permukaan air dalam gelas 1 cm. Percobaan kedua, tutup lilin dengan gelas ukuran sedang lalu amati. Setelah ditutup pada lilin A, memerlukan waktu 3,56 detik untuk lilin mati dan permukaan air dalam gelas 1,5 cm. Percobaan ketiga, tutup lilin dengan gelas ukuran besar lalu amati. Setelah ditutup pada lilin A, memerlukan waktu 8,24 detik untuk lilin mati dan permukaan air dalam gelas 2 cm. Udara sebagai sumber energi, alat dan bahan, balon, solatif, gunting, gulungan kawat, selongsong ballpoint plastik dan logam. Percobaan pertama, ikatlah ujung ke ujung kawat tersebut pada kedua buah kursi dengan jarak sekitar 1,5 meter dan masukkan kawat ke dalam selongsong ballpoint. Tiuplah balon sampai membesar dan kencang, kemudian ikatkan dengan karet. Tempelkan balon menggunakan solatif ke selongsong ballpoint, kemudian tarik pangkal selongsong ballpoint sampai ujung bentangan kawat, bukalah ikatan karet pengikat balon, roket bergerak dengan adanya tekanan udara dari balon. Pada percobaan ini membuktikan bahwa udara menjadi sumber energi, yaitu pada balon yang dilepaskan ikatannya, bergerak dari ujung kanan menuju ujung kiri, inilah yang disebut udara sebagai sumber energi. Pada percobaan selanjutnya, tiup balon dengan 3 ukuran yang berbeda kemudian lepaskan, pertama pada balon berukuran besar. Kedua, tiup balon dengan ukuran sedang kemudian lepaskan.
Ketiga, tiup balon dengan ukuran kecil kemudian lepaskan. Percobaan ini membuktikan bahwa udara merupakan sumber energi nyata. Udara yang ditiupkan ke dalam balon menyimpan energi potensial berbentuk tekanan dan ketika dilepaskan, berubah menjadi energi kinetik gerak yang mendorong balon bergerak cepat sepanjang lintasan kawat. Kegiatan praktikum 2. Alam semesta. Percobaan praktikum 1. Panas matahari, alat dan bahan. Pertama, 2 buah tempat air yang sama ukurannya, 2 termometer, 3 lempeng plastik transparan, 4 stopwatch. Langkah pertama, siapkan 2 buah tempat air yang sama ukurannya, kemudian ukur suhu air tersebut. Setelah diukur, suhu air tersebut adalah 23 derajat Celcius. Kemudian letakkan 2 buah tempat air tersebut di bawah panas matahari, kemudian ukur setiap 30 menit dan sampai 10 kali pengamatan, yang mana pada tempat satu dibiarkan terbuka dan tempat satunya ditutup dengan lempeng plastik transparan. Setelah 30 menit pada tempat yang dibiarkan terbuka, menunjukkan suhu 30 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup, lempeng plastik menunjukkan suhu 28 derajat Celcius. Setelah 60 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 35 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 32 derajat Celcius. Setelah 90 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 39 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 37 derajat Celcius. Setelah 120 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 42 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 39 derajat Celcius. Setelah 150 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 46 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 43 derajat Celcius. Setelah 180 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 50 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 45 derajat Celcius. Setelah 210 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 54 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 48 derajat Celcius. Setelah 240 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 58 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 52 derajat Celcius. Setelah 270 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 61 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 54 derajat Celcius. Setelah 300 menit pada tempat tanpa ditutup adalah 66 derajat Celcius, sedangkan pada tempat ditutup lempeng adalah 58 derajat Celcius. Dengan demikian, setelah melakukan praktikum ini, air yang tidak ditutup lempeng plastik menjadi lebih cepat panas karena langsung terkena radiasi matahari, sedangkan air yang ditutup lempeng plastik transparan panasnya lebih lambat karena lempeng plastik mengurangi dan menghambat radiasi panas matahari yang mencapai permukaan air. Percobaan kedua, gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi ketika sebuah benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Di bumi, fenomena ini paling sering dikaitkan dengan pergerakan matahari, bumi, dan bulan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Bola kasti sebagai bumi, 2. Bola pingpong sebagai bulan, 3. Senter sebagai matahari, 4. Statif runcing. Langkah pertama, susunlah bola kasti berada di tengah. Bola pingpong di sebelah kanan dan senter di sebelah kiri, lalu hidupkan senternya, kemudian amati apa yang terjadi.
Setelah diamati pada percobaan tersebut, membentuk gerhana bulan karena pada percobaan tersebut terjadi ketika bulan berada pada fase purnama dan berada pada garis lurus dengan bumi dan matahari. Di mana posisi bumi berada pada tengah matahari dan bulan, yang akibatnya cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan terhalang oleh bumi sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan, bulan menimbulkan fenomena gerhana bulan. Untuk langkah kedua percobaan gerhana matahari, susunlah bola kasti di sebelah kanan, bola pingpong di tengah, dan senter di sebelah kiri. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada sangat dekat dengan fase bulan baru serta berada pada satu garis lurus sejajar dengan bumi dan matahari. Dalam kondisi ini bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menuju ke bumi sehingga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menutup cahaya matahari, sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga menghalangi cahaya matahari yang menuju bulan, dan keduanya terjadi karena posisi segaris ketiga benda langit tersebut.